Shalom semuanya. Ulang lagi. Shalom semuanya. SOG. Ulang. SOG. Oke, beri kemuliaan untuk Tuhan. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak atas berkat dan penyertaan-Mu sampai pada saat ini Bapak. Sebentar kami ingin memulai ibadah SOG pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Engkau yang turun tangan, Engkau yang menyertai Tuhan ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapak.
Kami serahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin. Kita akan menaikkan pujian, aku diberkati, aku dilimpahi. Yuk, buat kita. Siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji lebih lagi. Kita akan menaikkan satu pujian, Ku Cinta Yesus.
segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa. Sampaikan pada Yesus. Haleluya Yesus. Sebuah undangan dari Engkau ya Bapa, untuk kami boleh menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan kami, apa yang menjadi isi hati kami, apa yang menjadi harapan kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami punya Allah yang selalu siap mendengarkan segala keluh kesah kami, segala pergumulan kami, segala permohonan kebutuhan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami memberikan kesempatan kepada Engkau ya Bapa lewat hamba-Mu ini Tuhan, untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Tuhan Yesus, mari Engkau berbicara kepada kami. Tuhan mengurapi kami semua, Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silakan duduk. SOG. Wah, dingin-dingin nih. SOG. Yes. Amin. Wah, mantap. Temanya keren banget ya. Wah, temanya keren banget. Apa temanya pagi ini? Ya, bilang dong ke kanan kirinya. I'm love. Iya, bilang. Oke. Baik. Next, kita akan langsung belajar firman Tuhan. Itu di desktop. PowerPoint-nya. Kemarin ada yang kebanjiran rumahnya? Ada enggak? Yang kehujanan? Atau terbang karena badai? Enggak ya, puji Tuhan. Ya. Sudah? Ini itu loh. Baik, tema yang luar biasa ya. Pagi hari ini diberikan kepada saya bahwa saya itu dicintai. Ya. Siapa yang mencintai saya dan sejauh mana saya itu dicintai. Nah, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang hal itu ya. Karena kita tahu banyak orang yang, khususnya anak-anak muda yang ngerasa saya nggak dicintai gitu kan. Papa mama saya ya sayang sih, tapi yang nggak sayang-sayang amat. Mungkin ada yang punya pikiran seperti itu ya. Atau bahkan ada yang punya pemikiran, ya mudah-mudahan ini nggak ada di antara kita ya. Ada juga yang punya pikiran bahwa enggak. Saya, orang tua saya nggak cinta saya, saudara-saudara nggak cinta saya, dan sebagainya. Ya, oke. Baik. Sekarang saya ingin adik-adik semua atau teman-teman semua, kita akan lihat ada satu istilah yang ini ngetop sekitar awal-awal tahun atau tahun-tahun yang lalu kalau nggak salah ya. Ini next istilah ini ngetop karena satu film. Ya, ingat, insecure ini mulai banyak dibicarakan waktu kalian pernah nonton satu film nggak? Ingat nggak film apa? Si itu tuh, Ernest, filmnya Ernest. I'm Perfect. Nah itu ya. Ada yang pernah nonton? Ya sudah nonton film itu? Ada ya teman-teman, ada yang pernah nonton ya? Oke. Nah apa sih insecure? Ya apa sih insecure?
perasaan nggak nyaman. Ya, sebuah perasaan nggak nyaman. Ya, insecure adalah sebuah keadaan, sebuah perasaan, ya, yang intinya nggak nyaman. Akibatnya apa? Orang yang insecure itu akan merasa gelisah. Ya. Insecure itu kan merasa takut. Ya, bahkan malu. Dan yang lebih parah lagi, orang yang ada dalam situasi insecure ini, dia merasa rendah diri. Betul, seperti itu. Nah, ada dua hal yang orang, khususnya anak-anak muda, yang seringkali ada di dalam posisi insecure. Ya. Nah, posisi perasaan nggak nyaman ini disebabkan oleh dua hal. Ya. Yang pertama, karena apa yang ada di dalam diri kita, dan yang kedua adalah apa yang ada di luar kita. Oke, pernahkah kalian merasa insecure? Coba yang sebelah kanan saya dulu. Ada yang merasa nggak nyaman? Misalkan, biasanya kalau insecure itu lebih banyak dikaitkan dengan nggak nyaman dalam hal apa? Fisik, iya. Dalam hal fisik, ya. Dalam hal fisik. Saya nggak ngerasa insecure karena apa? Misalkan, ya mohon maaf, wah saya pendek, saya nggak nyaman, ya kan? Atau mohon maaf, saya gemuk, jadi saya insecure, gitu kan? Ada orang yang ngerasa, wah, tadi bicara fisik. Ada yang ngerasa karena misalkan, wah iya, bentuk hidung saya, ya, bentuk hidung saya, ya sekarang lumayan sih gara-gara corona ketutup sih karena gara-gara pakai masker gitu kan. Jadi nggak tahu mana yang mancung ke dalam, mana mancung yang keluar gitu kan. Wah, rasanya untuk yang hidung rada aman lah, nggak insecure lah, ketutupan masker gitu kan. Nah, apalagi yang bikin insecure dalam hal fisik? Apa Vina? Kira-kira apa? Sipit. Wah, sipit. Ya. Kenapa? Diajakin. Oh. Sensen biasa main sama orang yang katanya belo-belo. Sensen? Oh, iya. Iya. Jadi ngerasa karena yang mainnya yang belo-belo, ada di antara yang matanya lebih terbuka gitu kan ya. Sen agak sipit. Jadi nggak tahu mana lagi ngantuk atau enggak gitu kan. Untungnya begitu Sen. Jadi kalau di gereja, Sen untung nggak ketahuan kalau lagi ngantuk. Iya. Karena matanya ya satu garis itu, ya gitu kan. Oke, terima kasih. Good. Ya. Karena bentuk mata, apalagi. Kulit. Nah, ini dia yang sering. Ya. Karena kulit, bentuk kulit. Ya. Warna kulit kok bentuk. sorry. Karena warna kulit, ya kan? Emang bentuk kulit macam-macam ya? Ya maksudnya yang keriput gitu kan. Karena warna kulit. Sekarang orang berlomba-lomba pengen punya kulit glowing, putih, ya kan? Ada apa tuh? Serum, terus skincare, ya kan? Nah makanya penjualan produk skincare, serum itu luar biasa, ya kan? Ada orang yang mendadak kaya gara-gara jualan skincare. Ya, skincare-nya laku banget, serumnya laku banget, ya kan? Pengen. Ada orang yang jadi oke, good. Jadi ada orang yang insecure karena warna kulitnya. Ya, karena warna kulitnya. Ada satu istilah yang mengatakan begini. Ungkapan atau istilah ataupun kata bijak, apa saja itu namanya? Kata-kata ini berkata begini. Terimalah apa yang tidak bisa kamu ubah. Terimalah apa yang tidak bisa kamu ubah. Dan ubahlah apa yang tidak bisa kamu terima. Ya, saya ulangi nih. Terimalah apa yang tidak bisa kamu ubah. Sampai sini dulu, apa kira-kira yang enggak bisa kita ubah dan harus kita terima? Sipit. Oh, ya boleh. Iya, boleh. Ya, sipit yang nggak bisa dibikin belo ya, Sen ya, nggak bisa dibikin belo ya Sen ya. Iya. Oke, apalagi kira-kira? Apa yang nggak bisa kita ubah? Ganteng. Wah. Iya. Contoh, apa yang nggak bisa kita ubah? Ya,
dari mana kita dilahirkan, dari keluarga siapa kita dilahirkan, itu nggak bisa kita ubah. Ya, maka kata bijak ini mengatakan, terimalah apa yang nggak bisa kita ubah. Dan silakan ubah apa yang kita nggak bisa terima. Ya, oke, jadi itu insecure yang disebabkan oleh karena di dalam diri kita. Ya kebanyakan sifatnya itu karena penampilan fisiknya. Penampilan fisik, badan kita kecil, badan kita terlalu besar, ya bentuk tubuh tadi, mata tadi, ya hidung, kulit, dan sebagainya. Nah, ada juga insecure yang terjadi oleh karena di luar kita. Apa itu? Ini yang akan kita bahas. Ya, ini berkaitan dengan I'm loved. Kita dicintai, saya dicintai. Ya. Nah, dari luar diri kita merasa orang lain itu nggak peduli. Orang lain itu bisa saja orang tua kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita ngerasa bahwa orang tua kita nggak sayang. Kalau yang punya kakak kita ngerasa kakak kita nggak sayang sama kita. Yang punya adik kita ngerasa adik kita nggak sayang sama kita dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Nah, perlakuan yang dipandang sebelah mata, diremehkan, bahkan diremehkan oleh orang, ya kadang-kadang membuat kita insecure ya, nggak nyaman gitu kan. Pernah nggak sih kita ngerasa diremehin sama orang? Pernah nggak? Kalian pernah nggak yang sebelah kiri saya nih? Ada nggak punya pengalaman diremehin sama orang? Gloria pernah nggak punya pengalaman? Oh, saya kira manggut-manggut iya. Jadi itu bener ya. Pernah ya? Pernah ya? Boleh cerita. Oh, dalam kehidupan ini ya. Pokoknya kehidupan ini ya. Untuk jelasnya silakan hubungi Gloria. Ya, jadi ngerasa diremehkan gitu kan. Kita kan macam-macam kan. Nah, kita ngerasa sesuatu ya nggak nyaman lah, nggak nyaman. Nah, teman-teman semua, hal ini kalau kita sikapi dengan secara berlebihan akan mengakibatkan kita itu, Anda itu, saudara itu, kalian itu nggak akan menerima, tidak akan bisa menerima keadaan diri kita. Karena kita akan selalu membandingkan si A, si B, bandingkan dengan si C, dan sebagainya. Nah, tapi pernahkah kalian juga ketemu orang yang bisa menerima dengan keadaan diri kita sendiri? Pernah nggak? Pernah, ya kan? Santai aja. Ya, ada orang ya mohon maaf ya, ini bicara mengenai insecure kebanyakan kan soal fisik, ya kan? Tadi Ivi udah bilang soal fisik. Ada orang yang ngerasa lah dia misalkan nggak tinggi, santai aja tuh, gitu kan? Atau dia ngerasa misalkan badannya terlalu besar, dia santai aja tuh. Atau ada orang yang misalkan terlalu kurus, tapi dia santai aja tuh, gitu kan? Nah ada orang-orang yang seperti itu. Oke, sekarang kita akan lihat ayatnya di dalam Amsal 23. Nah, yuk kita baca ya. 1, 2, 3. Karena seperti yang dia pikirkan, begitu juga dia. Ya, karena seperti yang kalian pikirkan, di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, ya itulah kalian. Ya, nah contoh ilustrasi gambar di depan ini paling tidak menggambarkan penjabaran daripada Amsal 23 ayat yang ke-7 ini. Ya. Artinya apa? Ini berbicara mengenai tentang gambar diri. Ya, berbicara mengenai suatu identitas. Ya, bagaimana kalian menilai diri kalian itu sendiri. Bagaimana kalian menilai diri kalian sendiri itu akan mempengaruhi. 1, bagaimana kita akan bersikap dan bagaimana orang lain akan memandang kalian. Contoh. Kalau kalian menilai diri kalian itu misalkan, ya saya sih orang bodoh. Nah, saya sih orang bodoh. Karena seperti yang kita pikirkan di dalam hati, tentunya di dalam pikiran juga. Ya, begitu juga dia akan terjadi. Teman-teman, saya nih di dalam bidang studi itu paling lemah soal matematika. Bayangin, kerja di bank tapi lemah di matematika. Nyambung gak sih? Ya kan? Kalau kerja di bank kan harusnya hitung-hitungannya kan
Ya lumayan lah gitu kan. Tapi ini saya paling lemah. Kelas 1, gara-gara nggak apal kali-kalian, saya pernah dikeluarin dari kelas. Satu kelas waktu itu 40, sekitar 40 orang. Cuman saya yang nggak hafal. 7 kali, 7 sama dengan 7 kali. Wah, waktu itu kan zaman saya seperti itu gitu. Kalau diuji misalkan dalam hal matematik, maju. Nanti gurunya bilang, nih kamu perkalian 7 dari mulai 1 sampai 7 kali 1 sampai 7 kali 9. Satu-satunya murid yang nggak hafal perkalian pada saat itu cuman saya. Dan saya dikeluarin, ya teman-teman semua, saya dikeluarin dari kelas. Dikeluarin. Sampai sekarang peristiwa itu tidak pernah saya lupa. Kenapa? Yang terjadi pada saat itu bukan hanya saya dikeluarin saja. Ya, tetapi teman-teman saya, kalau sekarang sih bilangnya bully ya, membuli lah, gitu kan. Teman-teman saya juga mengejek saya. Ya, mengatakan bodoh lah, apalah segala macam. Nah, Amsal 23 ayat 7a berkata, karena seperti yang dipikirkan dalam hatinya, begitu juga dia. Beberapa saat saya masih ingat, walaupun saya waktu itu usianya masih kecil ya. Saya SD tuh umur 6 tahun kalau nggak salah. Ya, SD kelas 1, saya umur 6 tahun karena saya nggak TK dulu gitu kan, langsung SD. Ya, makanya agak kaget gitu begitu sekolah kelas 1 itu agak kaget. Ya. Waktu itu saya masih ingat gitu kan, dengan perkataan-perkataan teman-teman saya, bodoh lah apalah segala macam gitu kan. Nah, sempat ya, sempat itu terus ada di dalam pikiran di hati saya. Waduh, saya itu bodoh, saya itu bodoh, saya itu bodoh. Gitu kan. Sehingga apa? Akhirnya apa? Setiap ada pelajaran matematika, waduh, pokoknya stres. Stres, pokoknya keringat segala macam apa. Ya, makanya SMA masuknya IPS, gitu kan. Supaya kehindar hitung-hitungan gitu kan, banyaknya apal-apalan. Ya. Nah, kalau kalian punya pengalaman-pengalaman seperti dalam hal yang lain, dalam hal yang berbeda, hati-hati. Karena Amsal berkata, karena seperti yang dia pikirkan di dalam hatinya, begitu juga dia. Dan ini akan mempengaruhi, ya, mempengaruhi sikap kita dan mempengaruhi juga bagaimana orang lain akan memandang kita. Ya. Jadi nilailah diri kita itu sesuatu yang positif. Ya. Ilustrasi gambarnya ini. Ya. Si kucing ketika ngelihat cermin, ya, dia menggambarkan dirinya itu bukan kucing. Dia gambarkan dirinya itu adalah macan. Ya, tapi sebaliknya, gitu kan? Ada seekor anjing yang cukup gagah, gitu kan? Tapi dia menilai diri sendirinya itu lebih rendah dari keadaan yang sebenarnya. Ya. Baik teman-teman sekalian, jadi belajarlah untuk memandang diri kita itu adalah sesuatu yang baik atau sesuatu yang bernilai. Ya, jadi kita menilai diri kita itu bukan sebagai saya sih orang miskin, saya sih orang melarat, saya sih orang yang tidak berprestasi, saya orang yang begini. Pokoknya semua yang negatif-negatif gitu kan. Nah, hati-hati itu akan mempengaruhi. Tapi ubahlah diri kita itu justru harus menilai diri kita itu dengan sesuatu yang lain. Apa? Saya berharga di mata Tuhan. Ya, saya orang yang dikasihi Tuhan. Saya adalah orang yang diciptakan oleh Tuhan. Saya adalah milik Tuhan. Yuk kita lihat ayatnya. Ya. Mazmur 139 ayat 13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ini firman Tuhan loh. Ya, firman Tuhan berkata bahwa kalian ini adalah yang membentuk ya, buah pinggangku, menenun aku di dalam kandungan orang tua kita. Ya, itu adalah Tuhan sendiri. Ya, Yesaya 43 ayat 1 mengatakan janganlah takut. Sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Ya, jadi kalian bukan hanya kepunyaan orang tua kalian. Tapi lebih dari itu, kalian adalah milik Tuhan Yesus. Milik Kristus. Bahkan Yesaya 43 ayat 4 mengatakan engkau berharga di mataku. Dan mulia. Dan aku ini mengasihi engkau. Coba baca yang tulisan background hitam.
Tulisan merah, baca bareng-bareng. Kelihatan kan dari sini? Kelihatan? 1, 2, 3. Coba bantu saya translate. Iya. Saya adalah orang yang tidak sempurna. Betul? Iya. Yang dicintai oleh Tuhan yang sempurna. Ya. Kita mengakui bahwa kita juga bukan orang yang sempurna. Di satu sisi kita punya kelebihan, kalian di satu sisi juga punya kekurangan. Ya, tapi satu hal yang harus kita benar-benar ingat, ya, yang harus ada di dalam diri kita, bahwa kita adalah orang yang tidak sempurna, yang dicintai oleh Tuhan yang sempurna. Ya. Saya pernah saksikan di tempat ini, pernah dalam satu waktu saya ngerasa minder, ya, saya ngerasa minder dalam satu hal. Tapi ketika saya mengingat ayat salah satu ayat ini, engkau berharga di mataku dan mulia. Ya. Bukan hanya berharga di mata Tuhan dan mulia, tapi dikatakan Tuhan itu mengasihi engkau. Amin. Ya. Jadi kalau pagi hari ini atau siang hari ini ada yang ngerasa insecure oleh keadaan diri kita. Karena keluarga, karena fisik, atau karena sesuatu yang lain. Ingat, ada satu pribadi yang sangat mengasihi. Ada satu pribadi yang sangat mencintai. Ada satu pribadi yang begitu memperhatikan kita. Dan pribadi itu bernama Yesus. Ya, pribadi itu bernama Yesus. Ya, jadi yuk, kalau ada di antara kalian, ada yang ngerasa minder, ada yang ngerasa insecure, ada yang ngerasa sampai kepada rendah diri dan sebagainya. Gak usah rendah diri, ya, gak usah insecure, gak usah gak pede dan sebagainya. Percaya, kita punya Tuhan. Ya, kita punya Tuhan, makanya dikatakan dicintai oleh Tuhan yang sempurna. Dicintai oleh Tuhan yang sempurna. Ya, jadi kalau ada di antara kalian yang takut dengan masa depannya, yang takut dengan saya ngerasa nggak diterima, saya ngerasa direndahkan dan sebagainya, nggak usah fokus kepada hal-hal yang seperti itu. Ya, nggak usah fokus. Memang iblis itu pengennya itu kita fokus kepada hal-hal yang begitu. Gitu. Iblis itu pengennya kita fokus kepada hal-hal yang bersifat negatif-negatif tadi. Tapi ingat, S-O-G. S-nya apa? Nah, ini yang harus kalian ingat. Apa itu soldier? Apa itu soldier? Tentara, prajurit, laskar. Nah, kita harus ingat itu, ya. Kalian lagu sekolah minggu masih ingat kan? Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Amin. Tuhan memberkati untuk firman Tuhan siang hari ini. Kita angkat satu pujian yang tadi. Hidupku berharga bagi Allah. Ya. Bulu yang terkulai. Tadi pagi ada. Sorry, Pris. Haleluya. Bapa yang baik, Engkau melihat setiap kami ya Tuhan. Bahkan Engkau jauh lebih dalam melihat setiap hati anak-anak-Mu. Secara khusus yang hadir pada kesempatan ibadah pagi ini. Engkau melihat jauh lebih ke dalam dari setiap hati mereka. Mungkin ada di antara mereka yang saat ini
merasa tidak percaya diri oleh karena sesuatu hal. Mungkin ada di antara kami yang merasa tidak diterima di dalam keluarganya, atau merasa tidak dicintai di dalam keluarganya, atau merasa tidak dipedulikan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Ingat firman Tuhan buat kalian semua, bahwa hidup kalian itu berharga di mata Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Ini yang luar biasa. Yang ciptakan kau seluruh gambarnya. Berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah, yuk kita berdiri. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Ikan ini sungguh lebih, sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Ikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dengan iman lebih mantap nyanyikan pujian ini. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia.
Engkau sudah sampaikan apa yang menjadi isi hatimu buat anak-anakmu, buat remaja Tuhan di tempat ini ya Bapa. Tuhan, biarlah kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan kepercayaan diri. Sebab kami tahu kami adalah milik-Mu. Kami dilayakkan untuk memanggil Engkau Tuhan sebagai Bapa. Tuhan begitu mengasihi kami, Tuhan begitu mencintai kami. Dan sesuai dengan pujian tadi, kami adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Meteraikan itu Tuhan ke dalam setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu pada kesempatan siang hari ini. Supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang tidak memiliki kerendahan diri Tuhan. Tetapi kami semakin memiliki kepercayaan diri bahwa kami adalah milik Kristus. Kami diciptakan serupa dengan gambaran-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan.